sedang recording. Itu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Airin Tania Purba dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S2 5046. Di sini saya mau menjelaskan mengenai materi week 14 yaitu tentang legal privasi dan ethical isu di dalam keamanan komputer security. Jadi di sini ada yang pertama yaitu mengenai intellectual property rights IPR, di mana ada transcript, ada copyright, ada patent and trademark. Nah, IPR itu merupakan intellectual property rights, di mana hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum untuk karya dan ide yang dibuat manusia, seperti misalnya tulisan, software, desain, logo, sampai teknologi. Di dalam dunia digital, perlindungan itu merupakan perlindungan ini penting agar karya itu tidak dicuri atau digunakan sembarangan. Misalnya yaitu pada copyright, hak cipta, itu ada karya seperti buku, musik, foto, atau program komputer yang dilindungi agar tidak disalin begitu saja. Nah, contoh yang sering terjadi itu adalah mahasiswa menggunakan e-book berbayar ke internet tanpa izin. Nah, untuk mencegahnya itu dengan mengedukasi penggunaan tentang pentingnya hak cipta, pentingnya hak cipta, dan selalu menggunakan sumber yang legal. Selanjutnya itu ada paten, itu merupakan perlindungan yang diberikan kepada penemuan atau teknologi baru. Misalnya itu sebuah perusahaan itu membuat mesin otomatis dan mematenkannya, tetapi ada perusahaan lain yang meniru mekanismenya. Untuk menghindari hal seperti itu, penemu perlu mendaftarkan paten sejak awal dan menggunakan perjanjian kerahasiaan saat membahas teknologi kepada pihak luar. Merek dagang atau trademark ini melindungi nama dan logo suatu produk. Kasus umumnya itu misalnya brand palsu yang memakai logo itu mirip dengan merek terkenal untuk menipu konsumen. Solusinya yang bisa dilakukan yaitu mendaftarkan merek secara resmi dan memantau penyalahgunaannya. Nah, trade secret itu kerahasiaan dagang meliputi hal-hal yang bersifat rahasia di dalam bisnis, seperti resep, formula, daftar pelanggan, atau strategi marketing. Misalnya ketika seseorang karyawan membocorkan formula ke produk pesaing, nah penanganannya yang bisa dilakukan yaitu membatasi akses ke informasi penting dengan menggunakan sistem keamanan seperti enkripsi, serta membuat karyawan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dan selanjutnya itu ada protection of computer dan data, di mana ada melawan kriminalitas, siber, melindungi kode dan data, hak programmer dan employer, serta melindungi data pribadi. Nah, protection of the computers dan data ini perlindungan komputer dan data yang berusaha menjaga perangkat dan informasi agar tidak mudah rusak, hilang, atau dicuri. Di era digital ini ancaman banyak, mulai dari virus-virus, malware, sampai ke peretasan yang mencoba masuk ke sebuah sistem. Contohnya yang paling nyata adalah ransomware yang dapat mengekskripsi semua file perusahaan sehingga tak bisa dibuka. Ada juga kasus pengguna password yang terlalu lemah sehingga akun mudah dibobol. Namanya penggunaan password ini sangat berbahaya sehingga akun mudah dibobol, dan untuk mencegahnya itu dengan perusahaan perlu memasang firewall, antivirus, atau melakukan update sistem secara rutin, serta
melakukan serta membuat backup data secara berkala. Selain itu, penggunaan password yang kuat dan autentikasi dua langkah juga sangat membantu mengamankan sebuah sistem. Dan selanjutnya itu adalah legal isu di informasi. Ada karakter informasi, isu hukum, peraturan hukum yang berlaku. Masalah hukum dalam informasi muncul ketika data digunakan atau disebarkan tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Informasi ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang dirahasiakan, ada yang boleh di-share, misalnya data gaji karyawan itu adalah informasi sensitif yang tidak boleh dipublikasikan. Nah, isu hukum muncul ketika aplikasi mengambil data pribadi tanpa izin, seperti melacak lokasi pengguna tanpa pemberitahuan. Setiap negara memiliki regulasi tentang perlindungan data, termasuk Indonesia dengan UU ITE dan UU PDP. Untuk menghadapinya dengan membuat kebijakan perlindungan data, hanya mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan serta memberitahu pengguna secara jelas bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya itu ada computer crime, di mana ada poin di sini ada rules of property, rules of evidence, mengapa sulit ditangani, jenis ancamannya, serta undang-undang terkait. Computer crime itu kejahatan komputer yang mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer atau internet. Misalnya ada peretasan data e-commerce, penyebaran malware, pencurian identitas, atau website palsu. Biasanya digunakan biasanya untuk penipuan. Kejahatan ini sulit dilacak karena pelakunya bisa berada di negara yang berbeda. Untuk menangani kasus seperti ini, perusahaan biasanya menyimpan bukti digital seperti log aktivitas agar bisa digunakan sebagai barang bukti. Selain itu, mereka perlu memasang sistem keamanan seperti firewall, IDS, dan melakukan pemantauan jaringan. Jika terjadi kejahatan, korban harus melaporkannya kepada pihak berwenang seperti polisi cyber agar bisa diproses secara hukum. Selanjutnya itu ada kriptografi and the law. Itu ada kriptografi dan penggunaannya, ada key scroll dan kontroversinya, ada kebijakan modern di mana ada kebijakan lebih liberal, serta peningkatan penggunaan kriptografi. Kriptografi cara melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi kode sehingga hanya pihak tertentu yang bisa membacanya. Nah, teknik ini mungkin banyak digunakan pada aplikasi chatting, transaksi, keuangan, dan penyimpanan data-data penting. Masalah muncul biasanya ketika data tidak dienkripsi, sehingga mudah dicuri jika terjadi kebocoran. Solusinya itu bisa menggunakan protokol enkripsi seperti AES dan RSA, mengaktifkan HTTPS di situs web, serta menjaga keamanan kunci enkripsi agar tidak bocor. Di beberapa negara penggunaan enkripsi juga diatur oleh undang-undang, sehingga perusahaan wajib menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada privasi isu, di mana di sini privasi isu itu terkait kontrol privasi. Ada juga mengenai kontrol privasi, yaitu ada autentikasi, anonimitas, pseudonimitas, ada ancaman privasi, pencurian identitas, keamanan yang lemah. Privasi isu berkaitan dengan bagaimana data pribadi seseorang dikumpulkan dan digunakan. Di era aplikasi digital, privasi menjadi isu besar karena banyak aplikasi mengumpulkan informasi itu seperti lokasi, foto, riwayat pencarian,
hingga kebiasaan pengguna. Misalnya pelanggaran privasi itu adalah aplikasi yang mengumpulkan data pribadi tanpa izin atau perusahaan yang menjual data ke pengguna pihak ketiga. Untuk menanganinya dengan menerapkan prinsip data minimization, yaitu yang hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan, serta melakukan anonimasi agar identitas pengguna mudah dikenali. Perusahaan juga harus membuat kebijakan privasi yang jelas dan mengikuti hukum perlindungan data yang berlaku. Selanjutnya itu ada ethical issue, yaitu perbedaan hukum dan etika, di mana masalah etika muncul ketika suatu tindakan mungkin tidak melanggar hukum tetapi dianggap tidak benar secara moral. Misalnya karyawan IT yang memiliki akses ke data pelanggan secara etis tidak boleh menyalahgunakan data tersebut meskipun secara teknis ia dapat melakukannya. Contoh lainnya yaitu perusahaan yang mengumpulkan data secara diam-diam untuk kepentingan iklan. Nah, untuk menghadapinya masalah etika, organisasi perlu memiliki kode etik, kebijakan internal, dan pelatihan moral agar karyawan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sistem whistleblowing juga diperlukan agar pelanggaran etika dapat dilaporkan tanpa rasa takut. Selanjutnya yaitu ada social engineering, di mana ada phishing, baiting, protesting, quid pro quo. Nah, social engineering itu metode serangan yang memanipulasi manusia agar memberikan informasi atau akses tanpa sadar. Salah satunya bentuknya itu adalah phishing, yaitu email atau pesan palsu yang tampak seperti dari pihak resmi untuk mencuri password. Untuk mencegahnya mungkin bisa dengan edukasi anti phishing dan selalu mengecek alamat email. Baiting adalah serangan dengan memberikan umpan seperti flash disk gratis yang ternyata berisinya malware. Nah, pretexting itu ketika penyerangan berpura-pura menjadi pihak berwenang. Misalnya teknis IT untuk meminta password. Nah, sedangkan quid pro quo adalah ketika penyerang menawarkan imbalan tertentu agar korban memberikan informasi sensitif. Semua jenis social engineering dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran pengguna dan menerapkan kebijakan bahwa password atau data sensitif tidak boleh diberikan kepada siapapun. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada security controls dan education. Security controls dan education, di mana ada security controls, ada technical controls, administrative controls, dan security education. Security controls and education, di mana kontrol keamanan adalah langkah yang digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman, baik secara teknis maupun administratif. Kontrol teknis mencakup penggunaan firewall, enkripsi, sistem deteksi serangan, dan autentikasi pengguna. Contohnya, jika perusahaan tidak mengenkripsi password, maka hacker dapat mencurinya dengan mudah. Solusinya menggunakan enkripsi yang kuat dan sistem kontrol administratif, di mana secara mencakup kebijakan SOP, audit, dan aturan internal seperti kebijakan password. Misalnya jika kita tidak ada aturan password, karyawan mungkin menggunakan password sederhana yang mudah ditebak. Selain itu, edukasi keamanan sangat penting karena manusia adalah titik paling rentan. Dengan pelatihan rutin, karyawan bisa lebih waspada terhadap phishing, social engineering, dan kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menyebarkan kebocoran data. Baik, sekian penjelasan dari saya Pak mengenai week 14, yaitu tentang legal privasi dan ethical issue in computer security. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata dan salah yang saya ucapkan.
Terima kasih, Pak. Kagak salah.